Oke ya. Nah, gimana Widi? Gimana? Alasannya kenapa kita milih Starbucks gitu ya, Pak? Ya, ya, Kayak kita penasaran kenapa sih Starbucks bisa bertahan padahal kan harganya cukup mahal. Terus ya, ya, pengen tahu value apa sih yang mereka punya sehingga ya. konsumen tuh tetap loyal terhadap mereka. Oke, ya, ya, itu ya. Segala sesuatu kalau made in Amerika memang memang kita tuh anu ya, apa? Suka sekali dengan hal-hal yang berbau Starbucks. Kalau Anda rasakan sendiri ya, antara Anda ngopi di Starbucks dengan ngopi di tempat lain yang harganya lebih murah, kopi lokal itu apa sih yang membedakan? Itu yang mungkin Starbucks bisa bertahan ya. Kita ngopi dulu atau di apa ya? Ada kafe-kafe yang sekarang kan banyak sekali kafe itu. Yang mungkin rasanya lebih enak loh. Kenapa kok Starbucks? Kayaknya apa yang bikin kita lebih atau orang lebih suka di Starbucks? Apakah kesannya yang elit atau gimana? Ya kesan yang elit dan tempatnya juga yang nyaman, Pak. Tempatnya nyaman lah, lebih ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat pelanggannya ya, kalau menurut saya itu ya, pelanggannya lebih banyak kopi yang lokal ya. Coba kalau dilihat dari sisi ramenya ya, kayak misalnya ngopi dulu atau apa kopi-kopi yang lokal gitu ya, mungkin espresso gitu ya. Mungkin pelanggannya lebih banyak. Cuma karena mahal mahal itu ya, memang mahal itu Starbucks itu. Jadi itu yang mungkin karena prestisiusnya itu ya. Dan kalau saya pernah ketemu sama orang Amerika ya, ada temen, dia tuh setiap kali ke Indonesia, itu pasti belanja kopi kapal api. Saya cerita di kelas ini belum ya? Sudah pernah cerita belum? Belum, Pak. Belum, Mbak. Belum ya, oh di kelas 04 berarti. Selalu belanja kopi kapal api. Kenapa? Nah, saya tanya, kenapa kok bawa kopi kapal api banyak banget waktu itu dia beli ditunjukin ke saya dua kemasan yang ukuran paling gede 1 kilo kalau nggak salah itu. Dia bilang tuh istrinya sangat suka dengan kopi Indonesia kapal api karena aroma dan taste-nya tuh memang sangat berbeda katanya. Gitu ya. Terus dia bilang Starbucks dia bilang gini, saya heran dengan orang Indonesia punya kopi sendiri, kenapa kok milih Starbucks? Padahal katanya nih kata dia ya, sayangnya saya nggak rekam ya. Itu harusnya Anda lebih banyak variasi kopi di Indonesia ya. Kopi jenis Arabica aja kita punya dari mulai Gayo sampai Papua ya. Ada di Jawa Barat aja ada berapa jenis itu. Gitu ya. Nah, tapi memang di sinilah perbedaannya ya. Mereka sangat piawai untuk mempromosikan ya hal-hal produk-produk Amerika memang seperti itu ya, sangat piawai untuk mempromosikan. KFC apa sih KFC itu ya? Tapi karena manajemen manajemen atau promosinya seperti itu ya, itu jadi orang melekat kalau produk Amerika tuh selalu bagus kayak gitu ya. Nah, di sini kita bicara Starbucks. Starbucks itu kan konsumennya kan konsumen retail ya. Dia tuh tidak, tahu saya tuh tidak ada dia memperlakukan segmen konsumen ya. Misalnya ke hotel-hotel atau customer industri itu rasanya tidak ada. Tapi dia memperlakukan semuanya sama. Dan dia kayaknya sih kalau saya ke Starbucks tuh nggak pernah saya dipanggil bahwa saya sering ke situ, nggak ada identifikasi customer seperti itu ya. Cuma mungkin itu nggak penting. Nah, jadi yang di Starbucks ini yang paling krusial itu apa ya? Paling krusial di bisnisnya ya. Kalau kita bicara dari core bisnis ini apakah di procurement-nya ataukah di prosesnya ataukah di marketing and sales-nya atau after service-nya ya, after sales service-nya. Mungkin yang sangat menentukan juga di procurement ya. Jadi Anda amati karena banyak sekali jenis kopi yang dijual oleh Starbucks. Termasuk kue-kue yang Starbucks sendiri nggak bikin, tapi dibikin oleh vendor mereka. Ya. Nah ini Anda bisa petakan, ya, Anda bisa buat peta prosesnya untuk procurement item apa, misalnya kopi jenis apa ya. Karena dia kalau nggak salah kopinya juga banyak yang kopi impor ya.
dari Brasil, dari Amerika Latin lainnya gitu. Ini bagaimana sih kalau misalnya Anda mau mencermati bagaimana sih peta prosesnya sehingga Starbucks bisa bertahan seperti itu. Dengan jenis kopi yang banyak tapi itemnya sedikit. Paham maksud saya? Jadi kalau kita punya bisnis ya itemnya banyak mereknya, variasi mereknya banyak tapi jumlah yang dijual sedikit, ini sangat kompleks untuk manajemen persediaan. Ya. Bayangkan kita belanja kopi jumlahnya hanya sedikit tapi impor, itu kan sangat mahal harusnya. Nah, dibandingkan kalau kita punya varian produk sedikit tapi belanjanya banyak, itu lebih mudah untuk memanage. Paham yang saya sampaikan ya, Lindy, Alvina, Taufik? Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda nanti kalau berbisnis juga itu dipertimbangkan. Kalau misalnya Anda mau membuat produk baru, ya, item baru, varian baru, itu juga nanti harus Anda pertimbangkan, harus Anda cermati supply chain-nya, gitu ya. Jangan sampai kita keteter, akhirnya kayak di beberapa kafe yang dia men-set menu favorit, tapi begitu kita pesen nggak ada. Kenapa? Karena ya itu tadi masalah di procurement dan persediaan. Dan dia mungkin nggak melakukan proyeksi atau forecast demand ya. Pokoknya asal ini khas, kemudian kita tempel sebagai menu recommended. Tapi begitu dipesankan konsumen, aduh maaf, lagi nggak bikin. Itu karena apa? Karena nggak punya bahan. Kenapa nggak punya bahan? Karena selama ini yang membeli sangat sedikit, sehingga kalau belanja bahannya itu jadi mahal. Nah itu nggak bagus. Ya, oke, itu kira-kira komentar dan masukan dari saya. Ini untuk penajaman nanti Anda kalau misalnya mau berbisnis atau nanti pada saat menyusun tugas akhir. Saya berharap di kelas ini ada yang tugas akhirnya itu bidang operasional atau bidang-bidang seperti ini ya, proses bisnis atau rantai pasok atau operation management. Ya, lebih mudah untuk mengamati karena yang kita amati itu proses, bukan orang. Kita nggak nanya-nanya orang, tapi kita mengamati proses. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bisa direkam oleh Windy, Desika, Taufik, Niko. Ya, thank you for your turn and apresiasi dan applause untuk kelompok Starbucks ini ya. Kita akan close dan terakhir, ini terakhir ya, kelompok terakhir.